Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu dan senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada antum semua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua, masih membahas tentang adab, dan kita akan melanjutkan pembahasan adab duduk dan bermajelis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan adab duduk di jalanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya seorang muslim hendaknya dia menjauhi duduk-duduk di jalanan, karena memang terdapat larangan dalam agama kita untuk duduk di jalanan, karena hal itu akan menyebabkan sempitnya jalan bagi orang-orang yang lewat. Tentunya hal ini akan mengganggu orang-orang yang ada di jalanan dengan banyaknya orang-orang yang duduk di jalanan, karena sesungguhnya jalanan itu milik umum. Jalanan milik umum, maka jangan kita gunakan untuk pribadi kita. Ya, dengan hal itu orang akan terganggu karena kepentingan pribadi kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah oleh karenanya ya, jangan sampai jalanan itu dijadikan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Seperti ada sebagian kebiasaan orang-orang ketika mereka mengadakan
acara pesta walimahan, mereka menggunakan jalanan. Nah, ini tentunya adalah mengganggu orang dan itu terjadi. Sempit jalanan sehingga macet jalanan. Ini kebiasaan buruk, ya, kebiasaan buruk. Menjadikan ya jalanan untuk kepentingan pribadi. Padahal itu milik umum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kalau seandainya mereka meminta izin kepada pihak yang dianggap berwenang dalam hal tersebut, maka ketahuilah sesungguhnya mereka tidak berhak untuk memberikan izin karena itu milik umum. Maka minta izinnya kepada orang umum. Bisakah ya mereka mendapatkan kerelaan dan keridhaan dari orang-orang umum yang membutuhkan jalanan tersebut? Bersamaan dengan acara tersebut, maka muncullah kemacetan di jalanan. Tentu mereka tidak akan ridho demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sampai ya menjadikan jalanan untuk kepentingan pribadi, ya, seperti untuk acara pesta pernikahan atau acara-acara yang lainnya yang sampai ya menjadikan jalanan untuk tempat acara yang sifatnya pribadi tersebut. Demikian ya. Apalagi sampai menjadikan jalanan ya itu sebagai dimiliki pribadi. Ya. Contohnya mungkin mengambil sebagian jalan ya untuk garasi rumahnya. Nah, seperti itu. Mengambil sebagian jalan untuk garasi rumahnya, untuk halaman rumahnya. Maka ini tidak dibenarkan. Kecuali kalau kita katakan ini jalan tersebut adalah jalan yang buntu, yang tidak dilalui oleh orang dan dia di akhir dari ya jalan tersebut rumahnya. Maka tentunya akhirnya jalan yang buntu tersebut itu setidaknya tidak akan ada orang yang lewat sehingga orang tidak butuh dengan jalan tersebut sampai ke ujung. Demikian. Maka yang seperti ini dikecualikan ketika seseorang ya menjadikan jalan buntu tersebut yang di penghujung jalan buntu itu untuk parkir kendaraan. Tapi tetap tidak boleh memiliki ya, tidak boleh memiliki jalan tersebut karena itu tetap milik umum. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga jangan sampai menjadikan jalanan untuk sebagai tempat jualan. Nah, kita dapatkan juga demikian. Ya sebahagian orang-orang menjadikan jalanan sebagai tempat jualan. Nah, ini merupakan ya bentuk mengambil hak orang banyak dari jalanan tersebut. Nah, dan tentunya banyak kemacetan terjadi. Yang namanya jualan tentunya orang akan ya membeli ya. Dan apabila orang berkerumun di tempat tersebut, ya, yang terjadi adalah kemacetan. Nah, ini nggak bisa dihindarkan. Ini nggak bisa dipungkiri terjadinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya, ya, agama kita yang sempurna ini, ya, memberikan batasan-batasan hak bagi jalanan tersebut, ya, memberikan batasan-batasan hak bagi jalanan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya hak jalan tersebut adalah ditundukkannya pandangan bagi orang yang dia harus duduk di jalan. Kalau memang dia harus duduk di jalan, maka hendaknya dia menjaga hak jalanan tersebut. Duduk di jalan seperti contohnya
dia mengatur lalu lintas. Baik itu pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian lalu lintas, ya, atau mungkin orang-orang yang juga membantu pekerjaan polisi di dalam mengatur lalu lintas. Jika memang harus ya berada di jalanan, maka hak yang pertama adalah menundukkan pandangan. Jangan sampai ya menebarkan pandangan kepada siapapun. Kalau dia seorang wanita, ya, maka jangan dia menebarkan pandangan, mengarahkan pandangan itu kepada laki-laki. Begitu juga kalau dia seorang laki-laki, maka jangan dia menebarkan pandangannya ke arah ya perempuan yang lewat. Atau orang-orang yang berdiri ya di sisi jalan. Mungkin ketika dia menanti bis ya, atau berada di sisi rumahnya dan seterusnya ya. Jangan sampai ya mengganggu mereka dengan pandangan yang liar. Nah di sini diwajibkan untuk menundukkan pandangan, itu haknya ya. Itu hak dari jalanan. Ya, ketika berada di jalan jangan sampai menebarkan pandangan ya, membuat atau menjadikan pandangannya liar ya ke arah lawan jenis, demikian. Baik itu yang lewat, baik itu yang berdiri, baik itu yang berjalan, berkendara ya, atau yang mungkin menanti bis ya, berdiri menanti bis ya, atau berdiri di sisi rumahnya ya, atau yang keluar dari rumahnya, atau yang mungkin ya berada di sisi jendelanya, demikian ya. Yang jelas tundukkan pandangan ya, jangan melepaskan pandangan yang liar tersebut atau menjadikan liar pandangan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula tidak boleh untuk ya menebarkan pandangan dengan pandangan yang hasad. Pandangan yang hasad. Lihat orang-orang yang mungkin memakai atau menggunakan kendaraan yang mewah atau yang kendaraan yang bagus, lantas dia mengarahkan pandangan hasadnya kepada mereka ya. Begitu juga ya kepada orang-orang yang dengan pakaian bagus, dia pun mengarahkan pandangan hasadnya. Nah ini dikhawatirkan objek pandangan tersebut, objek yang menjadi manusia atau orang yang menjadi objek pandangan itu akan terkena ain ya. Ya, ain yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang hasad, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dilarang ya, ya menebarkan pandangan ya kepada orang-orang ya. Baik itu pandangan kepada lawan jenis atau kepada sesama jenis tapi dengan hasad ya, demikian. Atau seperti memandangnya ya dengan ke atas ke bawah yaitu dengan pandangan kehinaan atau penghinaan maksudnya ya, demikian seperti itu. Maka tidak boleh. Yang ada hanyalah ya haknya ya menundukkan pandangan, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, itu surah An-Nur ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lakum innallaha
khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 yang artinya, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman yang laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kehormatan-kehormatan mereka. Itu lebih bersih, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan katakan juga kepada para wanita-wanita beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hak yang pertama, ya. Hak yang pertama, ya, dari jalanan adalah menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua adalah, ya, menahan diri untuk tidak mengganggu orang yang lewat. Baik itu dengan lisannya, ya, seperti contohnya mencela, mengejek, ya, merendahkan, ya. Atau mengucapkan kata-kata jelek, ya. Maka ini tidak boleh. Atau, ya, dengan tangannya, seperti contohnya memukul, ya, merusak, menendang, ya, demikian. Dengan kakinya, tangan dan kakinya, demikian. Atau mengambil harta orang lain, ya, harta orang lain. Atau dengan cara menghadang, ya, orang-orang yang lewat di jalanan, ya, membuat sekat-sekat, ya, membuat orang itu yang tadinya, ya, mungkin menganggap jalan itu lempang, lurus, tidak ada hambatan, akhirnya harus putar haluan, semakin jauh. Kenapa? Karena ternyata diputus jalan mereka, ya, dihadang jalan mereka. Demikian. Nah, ini banyak orang jadinya mengumpat yang seperti ini. Ya, mengumpat. Perhatikan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu al-la'inina alladhi yatakhalla fi at-tariqi an-nasa aw fi dhillihim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian terhadap orang-orang yang suka mengutuk dan melaknat. Apa yang dikhawatirkan dari kutukan mereka? Itu alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang dia buang air di jalanan manusia, au fi dhillihim, ya, atau di tempat berteduh mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, memberikan gangguan di jalanan manusia dengan gangguan berupa, ya, pandangan yang nampak tidak selayaknya dan aroma yang tidak layak untuk dicium, disebabkan karena, ya, bau pesing di jalan tersebut ada orang yang buang air, ya, kecil atau buang air besar, ya, demikian.
Nah, ini akan mengakibatkan orang-orang sekitar pun mengutuk yang melihatnya. Ya. Orang akan mengutuk. Demikian pula orang yang contohnya di tempat berteduh, ya. Seperti di halte-halte bis ketika mereka menunggu, ya. Atau berteduh dari hujan, ya, dari panas. Namun ternyata didapatkan aromanya tidak sedap, ya. Seperti ya bau kotoran, bau pesing, atau memang ada kotoran ya di tempat tersebut, maka akan muncul kutukan. Ya, orang akan ya mengutuk ketika itu. Demikian. Maka khawatirlah. Nah, dikhawatirkan ada kutukan tersebut itu berlaku bagi orang tersebut, orang yang melakukan ya buang air di jalanan ini atau di tempat berteduh. Demikian, ya. Kenapa? Karena mereka terzolimi dari sisi ya pandangan dan aroma hidung mereka, ya. Mereka dari sisi pandangan mereka dan sisi aroma penciuman mereka yang terganggu, ya, sebab kotoran tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya kita khawatir ya berbuat zalim kepada orang-orang di jalanan. Karena kalau seandainya mereka itu ya terganggu lantas mereka itu berdoa dengan doa kutukan, doa kejelekan, maka itu makbul karena mereka orang yang terzalimi. Kata Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara Allah dengan doa tersebut. Demikian. Jadi itu bisa makbul. Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya, salasu da'awatin la turaddu mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak tertolak, yang mustajab, tidak ada keraguan tentang keterkabulannya. Nah, disebutkan diantaranya adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Demikian. Nah, maka hati-hati kita, ya, jangan sampai kita ya mengganggu ya orang-orang di jalanan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Gangguan itu bisa jadi dengan lisan, ya, dengan anggota badan, dengan tangan, ya, dengan kaki dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara hak jalanan tersebut, ya, kalau memang harus ya berada di jalan, adalah menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Dari orang yang lewat, ya, yang mengucapkan salam kepadanya, maka hendaknya dia menjawab salam, ya, menjawab salam tersebut. Bahkan ya kalau dia juga mengetahui orang yang lewat tersebut adalah orang yang muslim, maka hendaknya dia juga ucapkan salam, walaupun adabnya adalah ya orang yang berkendara, orang yang lewat, ya, itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Demikian, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang berkendara itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Nah, itu memang adabnya. Demikian, ya. Seperti itu. Nah, kalaulah seandainya orang-orang yang lewat tersebut atau orang-orang yang berjalan itu yang mengucapkan salam kepadanya, maka wajib baginya untuk menjawab salam, ya. Dan kalau seandainya ternyata ada orang yang muslim yang lewat itu tidak mengucapkan salam, maka tidak mengapa juga dia mengucapkan salam, ya, kepadanya. Demikian, walaupun dia adalah orang yang duduk atau berdiri di sisi jalan, ya, dia ucapkan kepada orang yang sedang berjalan atau orang yang berkendara, ya, tidak mengapa, tapi tidak wajib yang demikian, ya. Yang wajib adalah ya menjawab salam, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Demikian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama disebutkan adalah raddus salam. Disebutkan yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi yang pertama adalah menjawab salam. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya penyampaian materi pada pertemuan berikutnya. Kita buka saja sesi soal jawab ya. Adapun materi masih kita lanjutkan, masih membahas insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan bahas ya masih kelanjutan dari hak-hak jalanan. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif bertanya langsung, ya silakan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Bisa juga di nomor yang sama untuk mengajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp. Pertanyaan tulisan lewat chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, mertua saya kan sudah janda, jadi berarti maksudnya mertua perempuan. Lalu beliau menikah lagi. Jadi ayah tiri, yaitu ayah tiri dari suami, yaitu suami dari mertua perempuan, suami baru maksudnya ya. Apakah itu termasuk mahram? Ya, dengan saya Ustadz, syukron. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah tiri dari suami bukanlah mahram bagi wanita tersebut, yaitu istri dari sang suami tersebut ya. Kita ulangi ya, ayah tiri dari sang suami bukanlah mahram bagi wanita tersebut ya. Yang mahram adalah ayah kandung dari suami ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ketika Allah menyebutkan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dalam surah An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum", diharamkan atas kalian untuk menikahi adalah ibu-ibu kalian, sampai ya hampir di penghujung dari ayat tersebut Allah mengatakan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum,
dan istri-istri dari anak-anak kalian yang berasal dari turunan kalian, tulang sulbi kalian. Jadi ayah kandung itu diharamkan selamanya untuk menikahi istri dari anak kandungnya. Nah, seperti itu. Berarti istri tersebut adalah haram selamanya bagi ayah dari suaminya, ayah kandung dari suaminya, demikian, seperti itu. Sehingga dipahami dari ungkapan ini bahwa ayah tiri yang bukanlah ayah kandung dari sang suami, maka istri dari suami yang memiliki ayah tiri tersebut, maka tidaklah mahram bagi ayah tiri. Nah, seperti itu. Oleh karenanya berhati-hati ketika bersentuhan dengannya. Begitu juga menampakkan aurat di hadapannya. Begitu juga ketika berduaan dengannya. Karena memang hal tersebut adalah diharamkan karena tidak mahram, demikian. Jangan sampai bersentuhan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau SAW bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Kata Nabi SAW, sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya ketimbang ia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Demikian. Begitu juga tidak boleh untuk berduaan, bersafar dengannya, tidak boleh, Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahramnya, dan itu bukan mahramnya. Jadi suami dengan seorang wanita yang memiliki suami dan suaminya itu memiliki ayah tiri, maka wanita tersebut dengan ayah tiri suaminya tidaklah mahram, maka tidak boleh berduaan dan tidak boleh bersafar dengannya, wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh bersafar wanita itu kecuali bersama dengan mahramnya, demikian, demikian, Bahkan andaikan wanita tersebut sudah janda, dari suaminya, baik itu dikarenakan dicerai atau dikarenakan meninggal dunia suaminya, maka ayah tiri dari suaminya itu bisa menikahinya, begitu. Bisa menikahinya, demikian. Makanya hati-hati, seperti itu. Jangan sampai berduaan, bersentuhan, dan jangan sampai melihat auratnya, demikian, Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan di sini, Bismillah Ustadz, saya mau minta saran dan solusi. Saya dan istri sudah tidak pernah akur lagi. Ditambah istri cerita masalah rumah tangga ke abangnya lewat chatting. Ketahuan sama saya ketika HP-nya lagi tidak dikunci. Di situ istri bilang hal-hal yang tidak pantas.
Saya sebagai suami dibilang kayak seperti anak SMP, bocah. Mereka menghibahi saya. Bukan hanya saya, keluarga saya juga dijelek-jelekan. Ibu, ayah, adik saya semua dijelek-jelekan, ya. Sama istri saya. Saya sudah tegur baik-baik, saya sudah kasih tahu bahwa dia tidak boleh seperti itu. Dia malah menantang kepada saya. Nanya kepada saya, memangnya kenapa? Apa ada yang salah? Merasa tidak bersalah, ya. Istri saya sekarang hidupnya hanya menunggu talak dari saya. Kemarin pernah dalam satu hari bolak-balik minta cerai. Saya emosi dan saya talak satu. Lalu beberapa hari kemudian sudah damai, rujuk lagi. Setelah talak tersebut ternyata dia membuli saya. Lagi lewat abangnya atau ke abangnya. Abangnya malah bertanya, "Loh gimana damainya?" Katanya sudah damai ini. Di situ dia menyampaikan ke abangnya dengan hal-hal yang saya tidak ridho. Saya dianggap sudah tidak punya harga diri lagi di matanya, sampai bisa cerita hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan fakta. Waktu saya jatuhkan talak satu kepadanya, beberapa hari saya pisah ranjang. Saya tidur di luar di karpet dan saya masuk angin. Lalu dia ceritakan semua itu ke abangnya. Saya kalau masuk angin rasanya semua sesak, ulu hati sakit, perut tidak enak, badan juga tidak enak, asam lambung naik. Sampai sekarang sudah 3 minggu saya tidak sembuh-sembuh, tambah lagi batuk sampai muntah-muntah. Dia cerita ke abangnya soal itu, dia bilang itu tipu muslihat agar dikasihani. Bodoh amatlah, begitu ungkapannya. Saya tidak menyangka bisa punya istri yang begitu kelakuannya. Saya ingin ceraikan tapi belum kuat hati rasanya, Ustadz. Ditambah lagi sekarang sudah punya anak. Saya tidak ingin pisah dengan anak. Saya bingung, Ustadz. Mohon nasihatnya. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada sang penanya ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang suaminya, dirinya itu menjadi suami yang soleh dan istrinya menjadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Untuk kasus yang seperti ini memang pilihannya ada dua. Pilihan yang pertama adalah pilihan untuk tetap mempertahankan istri. Maka yang harus dilakukan adalah pertama, bersabar terhadap gangguannya. Bersabar terhadap gangguannya, ya, menahan amarah lalu memaafkan kesalahannya. Demikian. Dan tidak menggubris apa saja yang diucapkannya kepada abangnya atau keluarganya, demikian. Dan jangan coba cari-cari kesalahannya dengan melihat contohnya ya chattingannya, demikian. Nah seperti itu. Nah itu pilihan yang pertama. Ya tentunya kalau pilihan yang pertama itu dipilih itu dengan cara mempertahankannya karena sebab ada anak, ya. Maka konsekuensi dari pilihan ini adalah bersabar. Bersabar. Ya menahan diri. Pertama sekali dilakukan adalah ya dengan menahan amarah. Kemudian yang kedua adalah memaafkan kesalahannya. Yang ketiga tidak mencari-cari kesalahannya. Jangan pula sibuk dengan ya melihat tulisan-tulisan chattingnya ya bersama keluarganya atau abangnya. Tidak usah dicari, tidak usah dilihat-lihat. Itu hanya akan ya membuat luka baru, demikian. Seperti itu, sudah maafkan saja kalau memang ingin dipertahankan. Lalu lakukan perbaikan berikutnya. Bagaimana cara melakukan perbaikan? Ya diajak ngaji, diajak belajar agama. Nah, karena dengan cara seperti itu, ini akan membuat insya Allah Ta'ala dia mendapatkan nasihat. Ya, hatinya akan lembut,
Ya, karena dia mendapatkan nasihat dalam kajian tersebut. Ya, kalau dia perhatian, ya, diajak ngaji, diajak ya belajar agama. Insya Allah Taala perlahan tapi pasti, ya, dia akan memperbaiki diri insya Allah. Ya, perlahan tapi pasti insya Allah dia akan menjadi wanita yang solehah. Demikian. Tapi ingat, ya, sembari berjalan itu disabari, sabar begitu. Sabar, kemudian ya menahan marah, jangan dilampiaskan marah tersebut, ya. Jangan pula karena marah lantas menceraikannya, mengucapkan kalimat talak lagi, enggak usah, ya. Karena ini konsekuensi dari pilihan pertama. Ya. Demikian, ya. Jadi ya berikutnya dimaafkan setelah menahan ya kemarahan, ya. Seperti itu. Lalu melakukan ya perbaikan, ya. Melakukan perbaikan, ya. Itu seperti ya dengan cara itu menghadirkan di kajian, ya. Jadi sama-sama ngaji begitu. Insya Allah Taala, ya, kalau dia sudah pas, ya, dapat hidayah dari Allah untuk bisa ya semangat belajar ngaji, belajar agama, insya Allah perlahan tapi pasti dia akan memperbaiki diri, berbenah diri, kemudian akan menjadi wanita yang solehah. Dan jangan lupa doakan, berdoa. Lebih-lebih kan dizalimi, ya, orang yang dizalimi itu makbul doanya, ya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, salah sudah amatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak tertolak, di antaranya da'watul mazlumi, doa orang yang terzalimi. Maka doa hidayah untuk istri. Nah, seperti itu, ya. Ini pilihan pertama tentunya. Ya, saya cuma hanya ngasih tahu saja. Nah, begitulah kalau pilihan pertama. Ya. Ini kan bingung, maka saya kasih tahu nih. Maka pilihan pertama adalah mempertahankannya. Ya. Melupakan kesalahannya. Ya. Melupakan kesalahannya, menahan amarah, ya, memaafkan kesalahannya. Jangan mencari-cari kesalahannya. Nah, begitu. Jangan sibuk untuk mau tahu urusannya, nggak usah begitu. Penuhi hak-haknya, perbaiki diri dan dia dengan cara belajar ngaji, belajar agama, datang ke kajian agar dia dapat nasihat. Kalau diberi nasihat dari sang suami belum tentu kadang terima. Lebih-lebih sudah ada perendahan, ya, kepada sang suami, agak sulit untuk bisa menerima nasihat. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Jadi ya itu caranya seperti itu, ya. Kemudian banyak berdoa. Baik, ini opsi pertama, pilihan pertama. Opsi yang kedua adalah menceraikannya. Ya, seperti itu. Dan ini di tangan sang suami cerai tersebut. Ya, kalau tidak sanggup lagi untuk menahan celaannya, ya, hinaannya, perendahannya, ya, ya apa boleh buat? Ya silahkan, ya, untuk diceraikan. Demikian. Dan tidak usah menyesal dengan hal tersebut. Kalau memang ya sudah merasa sampai puncak, ya, kesabaran, sudah nggak bisa lagi sabar. Tapi saya katakan, ya, pilihan pertama lebih baik. Ya, pilihan pertama insya Allah lebih baik. Karena masih ada jalan keluar insya Allah. Karena seburuk-buruknya manusia masih ada peluang untuk bisa bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri. Insya Allah Ta'ala. Ya, demikian. Allah saja membuka pintu taubat bagi hambanya. Ya, sebelum nyawanya sampai kerongkongan, kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba selama dia nyawanya belum di kerongkongan. Nah, begitu. Kalau istri kan masih hidup, ya, maka buka pintu, ya, pintu kemaafan untuknya agar dia bisa, ya, nanti kembali, ya, menjadi seorang istri yang berbenah diri, memperbaiki diri, istri yang solehah bagi sang suami. Demikian. Serta bagi anak-anak. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, apa hukum mengucapkan barakallah kepada orang kafir, Ustaz?
Bismillah. Barakallahu fik artinya semoga Allah memberikan keberkahan pada dirimu. Keberkahan itu maknanya adalah subutul khairi, tetapnya kebaikan, wa kasratuhu, banyaknya kebaikan, wa ziyadatuhu, dan bertambah-tambah kebaikan, wa istimraruhu, dan berkelanjutan kebaikan itu. Apakah ada kebaikan bagi orang kafir pada dirinya, ya, kemudian bisa bertambah-tambah dan banyak, kemudian berkelanjutan? Maka wallahu ta'ala alam, tentu walaupun ada mungkin kebaikan yang sifatnya duniawi, ya. Nah, keberkahan seperti ini tidak layak untuk didoakan kepada orang kafir. Oleh karenanya tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u bis salami, ya. La tabda'u, ya, an-nasara wal yahuda wan nasara bis salami. Jangan kalian mulai mengucapkan salam, ya, kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, salam itu yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kerahmatan dan keberkahan untuk kalian. Nah, itu nggak boleh. Nah, keberkahan itu bahagian dari ucapan salam. Sementara salam tidak boleh dimulai, diberikan atau diarahkan kepada orang kafir. Oleh karenanya saya condong, ya, tidak boleh mengucapkan barakallahu fiik kepada orang kafir. Karena barakallahu fiik itu adalah doa keberkahan untuk orang kafir. Salam itu merupakan juga doa. Selain ucapan, ya, sapaan, penghormatan juga merupakan doa, demikian. Dan itu dilarang untuk dimulai, ya, kepada orang kafir. Sementara dalam salam itu yang juga mengandung doa itu ada doa keberkahan, demikian. Sehingga wallahu alam tidak boleh untuk mendoakan orang kafir dengan doa keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengganti puasa 2 tahun yang lalu? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila puasa yang tertinggalkan 2 tahun yang lalu disebabkan karena ada udurnya seperti sakit, safar, haid atau nifas, maka memang tentunya kewajibannya adalah mengqadha, mengganti puasa itu dengan puasa pula. Ya, mengganti puasa itu dengan puasa pula. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar lalu dia berbuka, maka hari-hari gantinya adalah di hari-hari yang lain. Demikian. Begitu juga Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para wanita untuk mengqadha puasa bagi wanita yang haid. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena dzalika yusibuna, dahulu haid itu kami mengalaminya. Fa nu'maru biqada'i as-sawmi wa la nu'maru biqada'i salati. Maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa dengan puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Ini hadis riwayat Muslim kalau tidak salah, demikian. Nah, jadi diganti.
Nah, bagaimana cara mengganti 2 tahun yang lalu, puasa 2 tahun yang lalu? Tetap saja diganti. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat ketika hutang puasa itu sampai terlewatkan masuk Ramadan berikutnya. Maka sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa kewajiban bagi orang tersebut untuk mengqadha segera setelah berlalunya Ramadan di tahun tersebut, lalu mengqadha puasa tahun sebelumnya yang terlewatkan, lalu ditambah setiap harinya dengan membayar 1 mud, ya, 1 mud dari bahan makanan, ya, seperti itu. Adapun pendapat yang lain mengatakan tidak, ya, cukup baginya hanya mengqadha puasanya saja, tapi segera, jangan ditunda lagi, demikian, ya, tanpa adanya tambahan, ya, tebusan berupa 1 mud, ya. Dan pendapat yang terakhir ini wallahu taala alam, pendapat yang saya condong saat ini, ya. Saat ini saya condong dengan pendapat tersebut, demikian, ya. Barangkali nanti bisa jadi berubah, ya. Tapi saat ini saya condong kepada pendapat tersebut, yaitu cukup berpuasa saja, tidak ditambah dengan, ya, kafarah. Tapi begitu berlalunya Ramadan, ya, tahun ini, maka wajib untuk segera mengqadha. Ya, jangan puasa Syawal dulu, tapi mengqadha, ya, disegerakan, ya. Wallahu taala alam wa anta fajazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika makmum perempuan sholat berjamaah di masjid? Apakah suaranya disirkan atau dijaharkan Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang menjadi makmum bagi salat berjamaah yang imamnya adalah laki-laki, maka suara mereka adalah sir, ya, suara mereka adalah sir, ya, yaitu dipelankan, tidak dijaharkan, tidak dikuatkan, ya. Bukan seperti jamaah laki-laki yang ketika imam membaca amin, maka mereka juga turut serta membaca amin dengan keras. Kata Nabi SAW, fa'idha ammanal imamu faqulu amin. Ya, apabila imam itu membaca amin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Nah, ini perintah Rasulullah kepada laki-laki, demikian, ya. Itu jamaah laki-laki. Ya, jadi ini khusus bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Jadi tetap mereka hanya bacanya sir saja. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya memiliki niatan untuk menikahi seorang wanita, tapi belum belajar agama. Saya melihat dia sudah pakai jilbab lebar, dan saya yakin dia adalah seorang yang bisa diarahkan, insya Allah. Lalu bagaimana nasihat Ustadz agar saya bisa mendekati dan menikahi sang akhwat tersebut? Karena saya ingin tahu dulu bagaimana kesalahan akhwat tersebut Ustadz. Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pasangan-pasangan hidup yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nasihat saya yang pertama adalah nikahilah wanita yang bagus agamanya. Bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Bagaimana bagus agamanya? Bagus agamanya adalah ya, dia rajin belajar agama. Dia rajin belajar agama. Yaitu dia hadir di majelis-majelis ilmu. Itu menunjukkan itu bagus agamanya. Dari sisi mana? Dari sisi di mana dia ingin memperbaiki diri. Dengan cara dia terus hadir di majelis ilmu agar dia mendapatkan nasihat seterusnya, demikian. Itu menunjukkan bagus agamanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, itu melekat pada dirinya kebaikan itu, maka Allah berikan pemahaman agama kepadanya. Dan tentunya pemahaman agama itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara belajar, menuntut ilmu. Ya, dikarenakan ada hadis yang berbunyi innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara belajar, demikian. Nah, ini yang menunjukkan bagusnya agama ya seseorang itu, yaitu dia paham agama ya, kemudian dia mempelajari agama tersebut. Ya, semangat dia belajar. Ya, ada kajian dia hadir. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bagus agamanya. Kemudian bagaimana bagus akhlaknya? Bagus akhlaknya itu ya, itu dilihat dari antusias dan semangatnya pula untuk mengamalkan ilmu yang sampai kepadanya. Contoh, ya. Mungkin sebelumnya dia adalah wanita yang tidak menutup aurat. Seperti buka-bukaan. Kemudian dia menutup aurat. Mungkin awalnya adalah disangka dia memakai jilbab pendek saja sudah cukup. Ya. Ternyata setelah dia belajar terus didapatkan bukan seperti ini menutup aurat yang benar. Maka dia pun terus menutup auratnya dengan jilbab yang lebar, ya, pakaian yang lebar, tidak transparan, ya, tidak ketat, demikian, ya, tidak menarik perhatian, tidak berwangi-wangian. Bahkan, ya, dia ingin menutup wajahnya yang cantik agar tidak bisa dinikmati oleh laki-laki yang lainnya, demikian, yang bukan suaminya. Maka dia bercadar, contoh seperti itu. Itu menunjukkan, ya, bagus akhlaknya, di mana dia bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang sampai kepada dirinya, ya, seperti itu. Ya. Begitu juga contohnya, ya, bagus akhlaknya adalah ketika dia bersemangat pula untuk mengamalkan ilmu, ya, yang sampai kepadanya tentang adab kepada orang tua, maka lembut ya kepada orang tua, dia menjadi anak yang solehah bagi orang tuanya, demikian, ya. Tidak suka keluyuran, ya. Mungkin dulu dia adalah orang yang suka ya keluyuran, keluar sana keluar sini. Namun sekarang dia membatasi diri untuk keluar. Nah, seperti itu. Tidak suka keluar. Keluar pun hanya untuk urusan yang penting. Seperti kalau dia masih berstatus pelajar, ya, siswi atau seorang yang mahasiswi, maka dia untuk itu saja keluar. Atau untuk menuntut ilmu, seperti itu. Itu pun dihindari, dia contohnya ya menggunakan kendaraan umum yang bisa bersenggolan dengan laki-laki yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Dan itu juga bisa dilihat contohnya di media sosialnya, apakah dia suka contohnya menampakkan dirinya, foto-foto selfie-selfienya. Nah, ketika tidak tampak lagi, itu menunjukkan bagus sudah akhlaknya. Ya, karena dia mengamalkan ilmu yang sampai kepadanya, bukan hanya sekedar nuntut ilmu saja. Jadi bagus agamanya, bagus akhlaknya. Nah, seperti itu. Kepada orang lain pun dia lembut, mengucapkan salam, ya tidak sombong. Nah, seperti itu, ya.
Jadi baik agamanya adalah ya semangat untuk menuntut ilmu agama. Baik akhlaknya adalah semangat untuk mengamalkan ilmu agama yang sampai kepadanya. Demikian, seperti itu. Ya, demikian. Nah, Nabi SAW sendiri memerintahkan kepada para laki-laki untuk memilih istri yang bagus agamanya. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Ya, karena hartanya, karena kecantikannya, ya karena nasabnya dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, ya, engkau akan beruntung. Demikian. Maka pilih yang bagus agamanya. Ya. Adapun untuk wanita seperti ini, maka dilihat saja bagaimana ya agamanya. Tadi sudah kita sebutkan ciri-cirinya. Demikian, ya. Seperti itu. Adapun bila ingin menelitinya, maka tidak masalah untuk ya sering mungkin memantaunya kalau memang ingin dijadikan istri. Demikian, ya. Seperti itu. Tapi pastikan dia orang yang belajar agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian dia mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi dan jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi, membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin yang kekurangan dananya sekitar 2 sekian miliar rupiah. Kita masih memiliki peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang pahalanya minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang telah kita berikan, dan itu akan terus mengalir pahala tersebut tatkala dimanfaatkan walaupun telah kita tiada. Walaupun kita telah tiada, maka akan terus mengalir pahalanya. Demikian, ya. Maka salurkan infak dan sedekah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451, dan Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa ketemu lagi di waktu berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.